Ya, selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar hari ini? Pagi ini apa kabar? Harapan saya teman-teman bahagia. Bahagia itu penting ya. Bahagia diciptakan oleh siapa teman-teman? Oleh kita sendiri. Apapun kondisi, dimanapun kita berada, apapun situasinya, kita bisa menciptakan kebahagiaan. Halo Push, meong meong. Nih Push, bahagia nggak Push? Bahagia ya Push ya. Yoi. Nah teman-teman ya, saya ada di suatu tempat yang ya sangat, sebenarnya saya sengaja mencari tempat yang sepi di antara pepohonan yang begitu rindang ya, semata-mata hanya untuk satu, relax ya. Tahu relax ya teman-temannya Push? Push. Iya. Oke. Tahu teman-teman relax ya. Relax itu penting ya. Apa? Relax itu semata-mata untuk menciptakan kebahagiaan. Jadi kalau orang dalam posisi relax itu pikiran dalam frekuensi alfa ya teman-teman ya. Dalam frekuensi alfa. Nanti kita bicara tentang pikiran ya. Posisi alfa, di mana posisi alfa itu seperti pada orang meditasi teman-teman ya. Orang meditasi itu sebenarnya rileks ya, dia melepas dan menghirup oksigen itu dengan apa ya, seperti yang seharusnya. Oke, enggak. Nah, dalam posisi ini maka kita bisa ciptakan kebahagiaan ya. Kebahagiaan tidak harus timbul dari bentuk money ya. Zaman dulu nggak ada yang namanya uang ya kan. Sekarang aja di suku Baduy itu tidak terlalu membutuhkan uang ya, mereka bahagia ya. Sekarang gimana, kita butuh uang kan, kita ada di Jakarta, kita ada di Surabaya gitu ya. Nah sekarang kalau kita nggak ada uang, apa kita tidak bahagia? Yang teman-teman alami sama seperti yang saya alami ya, tentunya proses untuk mendapatkan itu ya. Karena apa? Karena kita ingin sesuatu yang lebih dari apa yang kita punya. Itu yang membuat kita nggak bahagia. Kita punya TV ya, ternyata lihat orang lain punya yang lebih gitu ya, maka kita ingin seperti itu. Nah selama kita menginginkan sesuatu yang lebih dari apa yang kita punya, maka akan terbenturlah dengan kata tidak bahagia. Sebenarnya merasa tidak bahagia ya, merasa, karena kebahagiaan dari kita. Rileks salah satu bentuk menciptakan kebahagiaan ya. Ya, dengan rileks kita bisa mulai mengolah alam bawah sadar kita teman-teman ya. Karena alam bawah sadar kita itu banyak potensi untuk mendapatkan rezeki dari segala arah ya. Ingat teman-teman, di YouTube sebenarnya sudah banyak sekali yang memberikan postingan tentang mengolah alam bawah sadar terkait dengan rezeki ya. Rezeki macam-macam ya, tidak cuma uang ya. Apapun yang kita inginkan dan kita dapatkan itu rezeki ya. Kita ingin penghargaan secara formal, senyuman saja kita inginkan ya, kita dapat senyuman orang ya rezeki juga. Kita ingin uang ya, kita rezeki juga ya. Jadi dengan rileks kita bisa berdoa teman-teman. Berdoa kita itu lebih ikhlas. Orang yang nggak rileks doanya nggak ikhlas, kurang ikhlas, terlalu mengharap, terlalu cemas ya. Sebenarnya kalau kita cemas itu awal daripada gagalnya kita mendapatkan rezeki dari segala penjuru. Jadi kalau pengolahan alam bawah sadar itu porsi pikiran itu lebih kecil daripada porsi alam bawah sadar teman-teman. Jadi kalau mengolah alam bawah sadar itu, kalau kita mau tahu nih ya, satu, bentuk dengan kondisi rileks ya. Kalau kita rileks maka kita tenang, ikhlas, sabar dan pasrah dengan doa itu. Doa itu sebenarnya
bisa diejawantahkan dengan sedekah, senyum sama orang lain, bicara yang positif ya. Maka kalau kita lakukan itu semua teman-teman, maka Tuhan akan memberikan link ke segala penjuru, atas, bawah, kanan, kiri, ya, samping, dan itu semua kehendak, dan kita pasti akan diberikan bila kita ingin dan kita mau mengolah alam bawah sadar kita, ya teman-teman ya. Jadi kunci daripada kita bahagia adalah kita relax. Oke, relax. Dengan relax kita bisa mengolah pikiran kita dengan baik, dan pikiran yang kita olah itu lebih sedikit teman-teman ya, daripada alam bawah sadar kita. Coba baca atau carilah di YouTube, di apa, di mana saja, di Google, apa sih manfaat mengolah alam bawah sadar, apa saja yang bisa diolah, sehingga kita bisa mendapat link dari Sang Pencipta, Sang Pemberikan keputusan, Sang memberikan segala bentuk keadaan kita. Dan Allah memberikan, atau Tuhan memberikan kondisi seperti itu karena sebenarnya adalah karena kita sendiri yang ingin menciptakan seperti itu ya teman-teman ya. Jadi mari kita tetap bahagia apapun kondisinya ya. Saya melihat banyak sekali status di YouTube, isinya hanya keluhan-keluhan. Teman-teman sama denganku, saya sebenarnya apa yang keluhkan sama ya. Nah, kalau itu lakukan terus, sebenarnya itu justru awal kebangkrutan daripada pengolahan alam bawah sadar kita. Bangkrut teman-teman, kalau alam bawah sadar kita tidak terolah atau bangkrut, maka yang ada adalah penyakit mental teman-teman ya, bisa berakibat badan atau soma kita ya teman-teman ya. Tentunya penyakit hipertensi, mah, hepatitis A, B, C, D ya sudah, ya, punya liver dan sebagainya, itu sebenarnya adalah salah satu penyebab utamanya adalah kita tidak bisa mengolah alam bawah sadar. Saya tadinya juga seperti itu. Begitu saya diberikan berkah suatu sakit tertentu, disitulah saya mau mengucapkan terima kasih. Ternyata Tuhan memberikan pelajaran sama saya untuk membuka alam bawah sadar dengan baik. Mari teman-teman ya, gunakan media ini untuk sesuatu yang positif. Nah, sesuatu yang positif itu akan memberikan berkah. Kehendakmu yang kau menginginkan, kalau dilakukan dengan baik, diolah dengan baik, maka akan datang dari atas ke bawah ke tempat kita ya. Jadi jangan mengharap kaya, banyak uang, kalau kita nggak mau mengolah alam bawah sadar dan alam pikiran kita ya. Dan kita kalau bekerja yaitu mengolah pikiran. Kita ingin punya uang, kerja ya, mengolah pikiran. Oh, Anda ingin punya uang, ya Anda harus jadi YouTuber. Anda harus jadi kreator digital. Kok enggak dapat kan, nggak monet. Itulah kalau kita berbicara, kok nggak monet, ikan instrum saya, real saya, ya itu berarti Anda sudah mulai mengeluh. Ya, lakukan terus. Suatu saat Tuhan memberikan link pada kita dan berhasil ya. Seorang kreator juga itu mengolah pikiran, tapi ingat harus lebih sedikit daripada pengolahan alam bawah sadar. Banyaklah melakukan hal yang baik sesuai dengan tuntunan masing-masing dari kalian, punya agama masing-masing ya. Dari Islam, Katolik, Kristen, saya nggak tahu di agama lain bagaimana cara menuntun ya, kehidupan kita ya itu. Oke teman-teman, sampai di sini saja. Di tempat ini betul-betul sangat banyak oksigennya. Lihat teman-teman, saya di sekitar tempat yang sangat banyak tumbuhannya. Kucing, sini sayang. Nah,
menyayangi binatang juga itu merupakan suatu potensi pengolah alam bawah sadar. Halo kucing, how are you today? Kamu harus makan. Aku mau makan tapi Eyang mau ngasih ya. Iya, tenang saja, ntar Eyang lewat gitu ya. Teman-teman ya, lihat kucing saya. Kucingnya. Wus ini. Oke. Teman-teman, jangankan kucing, anjing pun yang menurut saya sebagai seorang muslim itu najis ya, air liurnya itu harus kita sayang juga ya. Kita melihat anjing terperosok di got, kita ambil, kita bersihkan, kita kasih makan ya gitu ya, karena dia ciptaan Allah dan membutuhkan makanan. Itu juga mengolah alam bawah sadar kita, teman-teman. Oke ya kucing ya, betul nggak? Udah ya. Oke, sampai di sini saja. Sampai juga jumpa lagi. Semoga lain waktu kita bisa ketemu. Oke, see you next time. Salam sehat, salam perdamaian, salam persahabatan, salam bahagia selalu. See you next time. Assalamualaikum.